Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini sahabat Cakrawala. Apa kabarnya bagi kita semua pagi ini? Doa dan harapan saya tetap sama. Kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Dalam keadaan yang luar biasa dipenuhi sukacita Tuhan tentunya. Dan sahabat Cakrawala, senang sekali pagi ini saya kembali Kapten Jeffrey Manansang menemani kita semua dalam beberapa menit ke depan untuk merenungkan bagian firman Tuhan, yang tentunya program ini telah menjadi kekuatan bagi kita, juga menjadi sulu yang bernyala untuk perjalanan-perjalanan kehidupan kita, menjadi kekuatan pengharapan di saat kita sedang ada dalam situasi-situasi sulit, dan tentunya akan semakin membuat iman percaya kita teguh kepada Tuhan. Maka pagi ini sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Sebab pagi ini Tuhan kembali kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang diberkati. Terima kasih pertolongan-Mu sepanjang malam kami nikmati. Dan terima kasih Tuhan sebab kami tahu bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin mendengarkan bagian firman-Mu yang tentunya akan menjadi kekuatan bagi kami. Maka kami mohon supaya Tuhan tolong baik hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan maupun semua kami yang mendengarkan siaran ini pagi ini. Ada yang mendengarkan lewat radio, ada yang mendengarkan lewat YouTube kami, bahkan ada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan Opsir yang memutarkannya di toa Korops masing-masing. Kami mohon supaya Allah akan memberkati semua kami yang mendengarkan, sehingga benar-benar Tuhan firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dan juga menjadi pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah berada di minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu Prapaskah dalam istilah Yunani disebutkan Tesarakostai. Tesarakostai ini artinya 40 hari sebelum Paskah. Nah, Minggu Prapaskah ini merupakan sebuah termin waktu di mana gereja-gereja memperingatinya sebagai masa persiapan untuk memasuki pekan suci, yaitu saat kematian Tuhan Yesus Kristus. Minggu Prapaskah juga sebenarnya merupakan saat untuk kita merenungi kehambaan Kristus yang kemudian akan menjadi pembelajaran bagi kita mengenai contoh bagaimana kita menghamba kepada Allah. Nah, menjelang kematiannya Tuhan Yesus banyak menyampaikan pesan-pesan terakhir dan secara khusus merujuk kepada para murid, ditujukan kepada para murid yang jika kita mengkontekskannya dengan masa kini, maka sesungguhnya juga ditujukan bagi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, masih dalam pembahasan tema tahunan Bala Keselamatan Bejana Kekudusan, maka pagi ini saya ingin berbicara khusus bagi kita mengenai pesan Kristus kepada Bejana Kekudusan. Pesan Kristus kepada Bejana Kekudusan, itu yang menjadi tema kita. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-24. Yohanes 17 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi pagi ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 saja. Nanti selanjutnya di hari berikutnya, besok dan lusa, kita akan meneruskan bagian ini. Yohanes 17 ayat 15 sampai 17 di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Yohanes memiliki kekhususan sendiri sebab menuliskan banyak kisah tentang Yesus yang tidak ditulis dalam kitab Injil lain. Nah, salah satunya adalah teks pembacaan kita hari ini, di mana doa Yesus untuk murid-muridnya itu tidak ada dalam Injil sinoptik lainnya.
tetapi tercatat dalam Injil Yohanes. Nah, rasanya bukan kebetulan bahwa kedekatan Yohanes dengan Tuhan Yesus, apalagi Yohanes dijuluki sebagai murid yang dikasihi, itu sangat berpengaruh terhadap referensi apa yang dimiliki oleh Yohanes. Artinya ada yang Yohanes tuliskan atau ada yang Yohanes tahu tetapi tidak diketahui oleh murid lain sehingga tidak muncul dalam Injil-Injil lain, tetapi Yohanes bisa menuliskannya. Nah, pendengar setia, menarik bagi saya sebab dari tulisan Yohanes ini kita mengetahui apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam doanya. Lebih khusus lagi kalau kita memperhatikan esensi mendasar dari doa Tuhan Yesus ini sesungguhnya merupakan sebuah konsep utuh perjalanan misi penebusan. Saya mencatat ada korelasi atau hubungan penting antara Allah yang benar dengan Kristus yang menebus dengan murid-murid yang melakukan tugas pemberitaan Injil. Ada hubungan penting, tidak bisa dipisahkan. Allah yang benar, Kristus yang menebus, murid-murid yang memberitakan Injil. Nah, pagi ini saya sengaja memfokuskan hanya kepada para murid, saudara-saudara, yang melakukan tugas pemberitaan Injil. Sebab teks ini memang pada dasarnya adalah doa Tuhan Yesus untuk para murid yang kemudian menjadi rasul-rasul. Meskipun pada akhirnya kita harus mengakui bahwa doa ini meluas kepada orang-orang yang menerima Injil. Nah, gaya bahasa yang begitu eksklusif dari kitab Yohanes seolah-olah ingin menyampaikan pesan terakhir mengenai korelasi khusus antara Bapa, Kristus, dan juga umat-umat yang percaya. Nah, pendengar setia Radio Cakrawala, sebagai bejana kekudusan, saya sudah menekankan ini dalam 3 hari belakangan ini, bahwa bejana itu kita harus paham. Bejana itu tidak terlalu berharga, saudara-saudara. Kita harus paham itu. Sebab bejana itu dibuat dari tanah liat, tanah yang tidak punya harga, diinjak-injak, saudara-saudara, kemudian dibentuk. Bejana itu tidak kuat, tidak seperti baja, saudara-saudara. Bisa saja bejana itu pecah, bisa saja dia rapuh, saudara-saudara. Lalu apa yang membuat bejana itu kemudian berharga? Nah, yang membuat bejana itu berharga sebenarnya adalah isinya. Isi bejana itu yang membuat bejana itu akan dipandang berharga. Saudara, bejana yang berisi emas tentunya akan lebih dilirik orang dibanding dengan bejana yang isinya lumpur. Bejana, saudara-saudara, kalau di Sulawesi Tengah kita kadang-kadang bilang belanga tanah, saudara-saudara. Belanga tanah yang sudah diisi dengan sayur utadada, sayur santan kental yang enak, tentunya akan lebih dipandang menarik dibanding dengan bejana yang isinya hanya air biasa. Belanga tanah yang isinya hanya air biasa. Kita lihat sampai di sini bahwa yang membuat bejana itu berharga atau dipandang indah itu adalah isinya. Nah, saudara dan saya sebagai bejana, sesungguhnya kita diisi oleh hubungan Kristus, hubungan khusus dengan Kristus. Saya ulangi, sebagai bejana kita diisi oleh hubungan khusus dengan Kristus. Dan hubungan dengan Kristus itulah yang membuat kita dipandang berharga. Nah, pertanyaannya, saudara-saudara, dalam korelasi khusus dengan Kristus, apa yang perlu kita perhatikan atau apa yang perlu kita sadari sebagai bejana kekudusan? Sebagai orang yang diisi dengan hubungan khusus dengan Kristus, apa yang perlu kita sadari, saudara-saudara? Nah, kita akan belajar beberapa bagian, 3 bagian tepatnya, saudara-saudara, tetapi pagi ini saya hanya akan membahas 1 bagian. Nanti kemudian besok dan lusa kita akan membahas bagian-bagian yang lain. Yang pertama, saudara-saudara, kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 16 berkata demikian. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Hal yang pertama yang perlu kita sadari sebagai bejana kekudusan adalah kita punya konsistensi legalitas. Ada konsistensi legalitas dalam diri kita. Nah, pendengar setia, kalau kita memperhatikan lebih dalam tulisan-tulisan dari Yohanes, maka kita akan melihat sebuah nilai lebih dari gaya penulisannya. Injil Yohanes, saudara-saudara, sering disebut sebagai Injil praeksistensi, atau dapat dipahami sebagai
Injil yang berbicara tentang permulaan segala sesuatu. Bahkan sesungguhnya jauh sebelum segala sesuatu ada. Maka tidak heran kalau Yohanes membuka tulisannya dengan kalimat pada mulanya. Nah, termasuk dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes menulis sebuah frasa penting yang menunjukkan asal dari umat Tuhan. Di sana ditulis mereka bukan dari dunia ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara-saudara, disebutkan mereka bukan milik dunia. Nah, dalam kekhususan ayat ini yang ditujukan untuk para murid atau para hamba Tuhan atau kita umat-umat percaya, maka sebenarnya kalimat dalam doa Tuhan Yesus ini memberi sebuah legalitas bahwa kita semua adalah milik Allah. Kita berasal dari Allah. Saya melihat ada kepentingan khusus Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini. Sebab berbicara mengenai asal itu akan berbicara mengenai sifat. Berbicara mengenai asal itu akan berbicara mengenai ciri khas. Berbicara mengenai asal itu akan berbicara mengenai nilai-nilai kehidupan. Berbicara mengenai asal akan bicara mengenai kebiasaan, norma-norma yang berlaku. Bicara mengenai asal, saudara-saudara, maka itu akan berbicara juga tentang bagaimana logat kita dalam menyampaikan kata-kata, cara berpikir, dan macam sebagainya, saudara-saudara. Saya rasa dengan berbicara kepada seseorang, kita akan tahu orang itu dari mana, saudara-saudara. Misalnya saja kalau kita bertemu dengan orang, meskipun dia tidak bilang dia orang Manado, misalnya, saudara-saudara, pasti kita akan tahu. Dia akan tanya, "Ngana dari mana? Ngoni mau ke mana?" Oh, pasti ini orang Manado, saudara-saudara. Kalau dia bilang, "Oh, beta tadi dari sana," berarti dia orang Ambon, saudara-saudara. Dan kelihatan, kalau kita bertemu dan bicara dengan orang, kita tahu ciri-cirinya, maka kita tahu asalnya. Nah, saudara-saudara, saya melihat keseriusan Tuhan Yesus untuk menekankan sebuah perbedaan mencolok antara umatnya dengan dunia. Dikatakan bahwa umatnya adalah kepunyaannya dan bukan kepunyaan dunia. Oh, saudara-saudara, menjadi ironis. Sebab Tuhan Yesus bilang kita bukan dari dunia. Saudara dan saya bukan dari dunia, saudara-saudara. Tapi masalahnya kita ada di dunia. Mari kita perhatikan hal ini baik-baik. Apa maksud Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini? Ternyata dalam pesan-pesan terakhir menjelang kematiannya, Tuhan Yesus hendak memberi sebuah makna penting dari kehidupan Kristen. Bahwasanya hidup Kristen itu memang terjadi di dunia, tetapi tidak dengan cara duniawi. Saya ulang, bahwa kehidupan Kristen memang terjadi di dunia, tetapi tidak dengan cara-cara duniawi. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Pendengar setia Radio Cakrawala, dalam memasuki minggu-minggu Prapaskah ini, menjelang peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya sebagai bejana kekudusan, kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia, tetapi bukan berarti kita mengikuti pola dunia. Penting sekali untuk kita memahami bahwa kita milik Kristus. Kita berasal dari Allah, meskipun memang sekarang kita hidup di dunia. Penting untuk kita menyadari asal kita, saudara-saudara. Sebab dengan menyadari asal kita, maka ada identitas pribadi yang kita miliki. Kita bukan berasal dari dunia, maka gaya berpikir kita harusnya tidak hedonisme, saudara-saudara. Kita bukan berasal dari dunia, maka seharusnya ada produk-produk handphone baru, ada produk-produk kendaraan yang baru. Harusnya ini tidak membuat kita menjadi sakit hati kalau kita tidak memiliki. Sebab kita bukan berasal dari dunia. Kita bukan berasal dari dunia, maka harusnya cara kita bergaul, saudara-saudara, adalah gaya sorgawi, bukan saling menjatuhkan. Kita bukan berasal dari dunia, maka harusnya kita saling menguatkan satu sama lain, saudara-saudara. Tidak seperti orang-orang dunia yang saling membuat salah, yang saling mengucilkan, yang saling menggosipkan satu dengan yang lain. Kita bukan berasal dari dunia, maka semestinya kalau saudara dan saya melayani Tuhan,
melayani sesama, kita bekerja, kita tidak suka cari hormat, tidak suka cari muka, saudara-saudara. Nah, mari kita begitu perhatikan dengan serius. Banyak fakta-fakta yang terjadi di mana orang-orang percaya akhirnya, menjadi sama dengan dunia. Orang-orang menjadi begitu serius mengurusi kehidupan di dunia ini, saudara-saudara. Sibuk bagaimana mencari uang, sibuk bagaimana harus bisnisnya berhasil, sibuk untuk tidak kehilangan keuntungan, sehingga tetap jam ibadah dipakai untuk cari uang, saudara-saudara. Sibuk untuk mengurusi kehidupan di dunia, tanpa lagi memikirkan tentang hidup yang kekal, saudara-saudara. Bahkan, saudara-saudara, banyak orang-orang yang akhirnya gaya hidupnya tidak lagi berbeda dengan dunia. Banyak orang-orang yang gaya berpakaiannya tidak lagi beda dengan dunia. Kalau dunia pakai rok pendek, anak Tuhan juga pakai rok pendek. Dunia suka yang seksi-seksi, sama, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan juga sama, sehingga tidak lagi ada bedanya. Nah, pendengar setia, dalam Minggu Prapaskah ini kita diberi kesempatan untuk merenungi diri bahwa kita bukan berasal dari dunia ini, dan kita bukan milik dunia. Kita punya legalitas ilahi. Maka seharusnya identitas yang terlihat dari kehidupan kita adalah gaya hidup seperti Kristus. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bejana itu tidak terlalu berharga. Bejana itu bisa saja rapuh. Apa yang membuat bejana itu menjadi berharga? Isinya. Dan apa yang perlu kita perhatikan, yang harusnya mengisi kehidupan kita, yang harus mengisi kehidupan kita adalah legalitas ilahi. Kita milik Allah. Identitas kehidupan kita harus terlihat. Identitas sorgawi, identitas Kristus dalam diri kita harus konsisten. Karena kita diisi oleh konsistensi legalitas kepemilikan Allah terhadap kita. Semoga Tuhan tolong kita untuk menjadi orang-orang percaya yang juga memahami, yang juga terus memberi kehidupan, untuk selalu hidup seperti Kristus, untuk selalu terlihat dalam kehidupannya merefleksikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Sebab di minggu-minggu Prapaskah ini, Engkau kembali mengingatkan kepada kami bejana-bejanamu, supaya kami diisi oleh kehidupan yang dimiliki oleh Allah. Waktu hidup kami dimiliki oleh Allah, maka itu artinya ciri khas kami adalah ciri khas sorga. Waktu hidup kami diisi oleh kepemilikan Allah, maka itu artinya pikiran kami, gaya hidup kami, gaya bergaul kami, gaya kami mengampuni adalah gayanya Kristus. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kami begitu sadar bahwa banyak tantangan, cobaan yang menyeret kami untuk menjadi sama dengan dunia ini. Tapi ingatkan kami bahwa kami harus menjadi sama dengan Kristus. Maka biarlah ketika kami sakit hati, kami mengampuni seperti Kristus. Ketika kami dihina, kami mendoakan seperti Kristus. Susah Tuhan melakukan firman-Mu bagi kami, tetapi kami tidak pernah membatasi kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Hamba-Mu berhenti bicara, Roh-Mu akan terus bantu kami mengaplikasi. Hamba berdoa bagi semua pendengar setia Radio Cakrawala pagi ini. Tuhan tolong sertai kami semua. Dalam setiap aktivitas pekerjaan kami diberkati Tuhan. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah. Jika ada yang dalam pergumulan, Tuhan beri jalan keluar. Radio ini, pelayanan di tempat ini, kami mau terus serahkan kepada Tuhan. Biarlah Allah yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami mau sambut hari baru ini. Dan kami mau hidup sebagai milik Kristus yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala, terima kasih Anda telah bersama-sama dengan kami dalam program Roti Hidup ini,
Kiranya firman Tuhan yang boleh kita pelajari bersama akan terus menuntun kita. Dari Jalan Maluku nomor 20, saya Kapten Jeffrey Manansang pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok di dalam waktu yang sama, dalam program yang sama. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.